Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat, kasih, dan kemurahan-Mu yang telah memenuhkan kami dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami yakin inilah cara dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan kami kini dan sepanjang masa. Maka kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama ya Tuhan, kami percaya menyegarkan dan menopang tubuh jiwa roh kami, sehingga setiap langkah juang kami ada dalam genggaman karya dan mujizat-Mu. Mampukan kami percaya, mampukan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami melalui kasih dan kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ke-13, demikian sabda Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini adalah tidak perlu malu. Saya menyelesaikan S1 di Fakultas Teologi Duta Wacana dengan judul skripsi pengalaman religius kaum tunawisma. Skripsi ini tentu berbasiskan penelitian lapangan, dan tempat penelitian ada di daerah stasiun Lempuyangan. Saya memilih tempat ini karena dekat dengan kampus dan dekat dengan kos saya. Kenapa saya memilih tempat ini? Ya, selain tadi alasan dekat, juga karena saya sudah terbiasa berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar stasiun tersebut. Saya telah mengamati beberapa lama sebelum membuat judul dan kemudian menuliskannya berdasarkan penelitian. Dan saya telah berinteraksi. Menarik apa yang mereka lakukan.
dari berbagai pekerjaan yang mereka pilih. Salah satunya ada buruh kasar atau pekerja kasar, ada pemulung, bahkan ada PSK, waria, yang biasanya mereka tidur di gerbong-gerbong. Pada waktu itu masih longgar di Stasiun Lempuyangan. Tentu sekarang sudah berbeda kondisinya. Saya hadir di komunitas tersebut dan tentu melakukan percakapan banyak. Satu kali saya berjumpa dengan pemulung yang baru beristirahat. Dia masih muda dan kemudian makan roti. Terus saya ngobrol. Dia menawarkan roti kepada saya. Oke, kita nikmati bareng. Saya tanya, rotinya dari mana? Nah, dia dengan santainya mengatakan, dari tadi ketika ngais di sampah. Ia tidak perlu kemudian berpikir itu apakah bersih atau tidak. Tapi apa yang bisa dimakan olehnya itu yang dimakan. Dia tidak berpikir nanti sakit atau tidak. Yang penting baginya, perutnya kenyang dan ia tidak lapar. Demikian juga pekerjaan yang dilakukannya. Ia tidak berpikir bagaimana pandangan masyarakat dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana ia hidup dan menghidupi dari setiap kehidupan yang ia tempuh. Tidak berpikir apakah kemudian orang akan mencibirnya, orang akan mempermalukannya atau merendahkannya. Tapi ia tetap berjuang, mengais-ngais atau mencari sampah yang bisa kemudian dijual kembali. Ketika responden atau rekan ngobrol saya itu bercerita bahwa ternyata dia punya pendidikan yang cukup. Dia bisa baca tulis. Dan saya tanya, kenapa kau memilih pekerjaan ini? Dia menjawab, susah cari pekerjaan. Apa yang bisa saya kerjakan, yaitu yang saya kerjakan. Saya tanya kembali, apa kemudian tidak merasa malu dengan teman-temannya atau masyarakat sekitar dan sebagainya? Dia mengatakan, ya saya malu untuk apa? Toh kenyataannya saya harus hidup. Inilah jalan yang harus saya pilih. Lalu saya tanya kembali, apakah ia juga percaya pada Tuhan? Ia jawab, saya percaya pada Tuhan. Tetapi saya jujur bahwa saya belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah atau dalam bentuk ritual agama seperti yang lainnya, yang punya rumah, punya pekerjaan tetap, dan lain sebagainya. Saya tanya kembali, ketika mengais-ngais barang bekas atau sampah yang bisa dijual kembali, apakah juga ada niatan untuk, mengambil yang bukan miliknya? Dia mengatakan, ya sempat sih terpikir itu, tapi saya berusaha kok untuk tetaplah yang baik, untuk mengambil yang memang sudah dibuang orang, bukan mengambil milik orang. Ada kesadaran religius yang ia terus hidupkan. Sekalipun bagi orang, pekerjaannya dianggap rendah. Tetapi ia punya tanggung jawab. Bahkan dalam batas-batas spiritualitasnya, dia tetap berusaha untuk melihat Tuhan dan menyentuhkannya dalam pekerjaannya yang ia lakukan. Demikian juga, saya sering duduk bersama di angkringan di depan Stasiun Lempuyangan. Ada tukang becak, tukang ojek, dan lain sebagainya. Wah, menarik dan istimewa menurut saya. Ada cerita-cerita yang indah. Kita bisa ketawa bareng, melihat situasi bangsa politik begitu, tapi dengan kacamata yang menurut saya membuat gelak tawa dan menjadi bahagia. Atau pada kejadian-kejadian tertentu diceritakan dan mendatangkan sesuatu yang bagi saya mencerahkan, menyenangkan bahkan. Yang mereka lakukan juga dalam rangka menghidupi pekerjaan mereka. Tadi angkringannya sampai ke dini hari, yang ojek tadi juga sampai malam. Tukang becak saya tanya, tidurnya di mana Pak? Ya tidurnya di becak itu. Loh, asalnya dari mana Pak? Saya dari Wonosari, saya dari Klaten. Wow, saya tanya kepada mereka, loh, apa jenengan tidak sakit, tidak capek? Ya, capek, tapi saya harus tetap hidup dengan pekerjaan ini.
Wong saya punya keluarga. Apa tidak malu, Pak? Ya tidak, ngapain malu? Kita tidak perlu malu. Kalau kita malu, kita tidak kemudian bisa mendapat apa-apa dan bahkan tidak bisa menghidupi diri kita dan keluarga. Apa yang saya ceritakan tadi sedang menggambarkan kehidupan yang terus diperjuangkan oleh mereka. Mereka tetap hidup seperti biasanya dalam rutinitas-rutinitas pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, atau apapun. Bahkan tanggung jawab untuk berinteraksi, berelasi, menghargai, menghormati juga terus dilakukan. Mereka melepaskan rasa malu itu. Yang penting bagi mereka adalah asal dapur ngebul. Dan yang kedua, yang penting halal. Artinya tidak dengan cara-cara jahat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dua poin ini yang menurut saya menarik untuk kemudian kita perhatikan. Dan dua hal inilah ya kemudian menjadi semangat mereka. Termasuk mensyukuri dengan mencukupkan diri dengan apa yang dihasilkan. Teks Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ke-13. Kita mulai ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika seseorang kemudian dadaan, tiba-tiba dikunjungi sahabatnya. Dan dia tidak punya apa-apa. Tapi ia karena kasihnya ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk temannya. Maka ia melakukan upaya yang keras dengan mencari bantuan atau pertolongan kepada sahabatnya yang lain. Sehingga dia mengatakan secara khusus di ayat yang ke-5, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti." Apa yang dilakukannya tentu dengan perasaan yang gojek-gajek ya. Antara malu, antara sungkan. Karena apa? Tadi jika kita membaca ayat ke-6 sampai ke-7, itu pada malam hari ketika yang mau dipinjami sudah tidur. Situasinya tidak menguntungkan bagi dia. Tetapi ia harus melakukannya. Bukankah sama dengan yang saya ceritakan tadi? Pemulung mengais-ngais sesuatu yang bisa didapat. Tukang becak sampai tidur di tempatnya. Tukang ojek sampai nunggu lama kereta terakhir datang atau berhenti di stasiun Lempuyangan. Inilah pesan pertama bagi kita bersama. Kita harus terus mengupayakan kehidupan kita. Apapun itu. Dengan cara apapun. Yang terpenting adalah berani dulu. Justru mari kita hidupi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukankah banyak orang yang sukses? Dari nol, kemudian dia bisa melakukan atau menghasilkan sesuatu yang besar. Menanggalkan rasa malu itu. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Yang penting tadi, keterarahan dan tujuan kita jelas. Tidak ngawur dan asal-asalan. Tetapi semua tindakan dan cara kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yakinlah, jika kita berani dan menanggalkan rasa malu itu, dan percaya bahwa setiap apapun yang kita pertanggungjawabkan melalui tugas dan tanggung jawab kita, sekecil apapun, Tuhan akan tetap memberkati kita dan mengalirkan kuasa dan kasih-Nya. Yang selanjutnya kita perhatikan ayat ke-8. "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Saat ini, situasi, kondisi yang sedang terjadi atas kita kiranya tidak menghalangi kita. Kita terus maju. Kita terus melakukan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Ini belum akhir zaman. Maka masih ada harapan. Kita berhak bahagia. Kita berhak merdeka. Kita memiliki keberanian apapun dan kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jika membaca ayat
9 sampai dengan 10. Mintalah, carilah, ketoklah. Ini upaya kita. Terus datang kepada Tuhan. Terus mencari kepada Tuhan. Terus mengetok kepada Tuhan. Yakinlah kita akan mendapat. Yakinlah kita akan menerima. Yakinlah pintu itu akan dibukakan. Jika itu harus terus dilakukan. Demikian juga jika kemudian kita mengalami kegagalan. Jangan kita mengurung diri, merasa paling tidak berharga, merasa paling lemah. Justru mari kita lihat dari setiap kegagalan itu. Ada yang mengatakan, kita belajar bukan dari kesuksesan orang, tapi kita belajar dari kegagalan orang lain. Dan belajar dari setiap kegagalan yang dilakukan orang lain, maka kita akan melihat bagaimana ia bangkit. Demikian juga, mari kita baca kegagalan kita. Bahwa setiap kegagalan itu adalah berkat juga. Bukan sedang menghambat kita, tapi memampukan kita untuk melakukan lebih. Yang tentu saja, kita harus keluar. Tidak perlu malu dengan situasi dan kondisi diri kita. Jika Tuhan terus memberikan harapan, kehidupan bagi kita, maka Ia memberikan jalan senantiasa atas kita. Pesan yang ketiga, di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10, tentu tidak dalam rangka pada hal yang fisik saja, dan bukan untuk diri saja, tetapi pada hal-hal yang lain. Pada soal kita meminta, kita mencari dan mengetok. Religiusitas kita, keterpautan kita secara pribadi dengan Tuhan, spiritualitas kita, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu juga bagian dari kita tidak perlu malu. Melakukan pertobatan batin, pertobatan hidup, dan sebagainya. Toh kita sadar kok. Kadang kita semakin berumur bukan berarti kita semakin baik. Jujur, kita semakin berumur kadang semakin susah untuk mendengar. Kan ada bagian di mana kita merasa sudah melewati atau melampaui berbagai peristiwa dan kita memiliki pengalaman yang bisa jadi kita menganggap lebih dari yang lain. Atau karena kehidupan kita yang semakin membaik dan kita menganggap bahwa kita lebih dari yang lain. Tentu bukan ini yang harus kita wujudkan. Tetapi tadi, tidak perlu malu berarti ada kesadaran spiritual kita. Mengenali diri, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Ada pepatah, padi berisi semakin merunduk. Semakin kita bertambah usia, kita semakin baik. Kita semakin sungguh-sungguh. Kita semakin menghidupi dalam kehidupan bersama yang damai dengan yang lain. Sebagai penutup, tema Namas pagi hari ini, tidak perlu malu. Kita perhatikan ayat 11 sampai dengan ke-13. Khususnya di ayat 13. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah tanggung jawab spiritual kita. Minta kepada Tuhan. Kalau sudah meminta kepada Tuhan, maka tidak perlu malu lagi dengan situasi hidup yang sedang kita jalani. Mari kita andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang menghidupi dari setiap apa yang kita mohonkan kepadanya. Tentu asalkan kita memang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadanya. Tidak perlu malu. Tuhan yang sungguh baik tidak akan pernah mempermalukan kita. Justru mengangkat kita jika kita yakin dan percaya kepadanya. Maka lakukanlah semuanya dengan setia. Lakukanlah semua dengan bahagia. Tempuhlah itu dari nurani yang baik dan sungguh-sungguh. Maka itu akan menghasilkan yang besar untuk kehidupan kita dan kehidupan bersama. Tidak perlu malu. Upayakan kehidupan yang semakin baik dalam diri kita. Kita harus menemunya. Jika kita harus bertobat, mari kita bertobat. Misalnya sebagai pendeta harus bertobat, iya. Majelis juga iya. Bapak Ibu yang sudah Adi Yusuf juga iya. Muda-mudi, dewasa muda juga iya. Pertobatan yang terus-menerus. Maka jangan pernah berhenti. Jangan pernah malu juga. Jika harus minta maaf, ya minta maaf. Jika harus mengampuni, ya harus lakukan dengan pengampunan itu. Dan wujudkan. Sehingga dari setiap yang kita lakukan yang tidak perlu malu tadi, yakinlah akan memulihkan dan menyegarkan semuanya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah kami terus menghidupi pengharapan kami, dan kami tidak perlu malu dengan keadaan yang kami terima dan alami. Tapi kami harus terus mengupayakan dengan keberanian, tentu berdasarkan pada pengharapan di dalam kasih kuasa dan kemurahan-Mu, termasuk kami harus pula Tuhan menunjukkan diri dalam kesetiaan dan kesungguhan mengikut-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan benar-benar menjadi berkat dan memulihkan kami dan kehidupan bersama. Kami yakin Tuhan, Engkau menjawab. Kami yakin Engkau mengetahui. Kami yakin Engkau mengerti. Sehingga kami seharusnya terus bangkit dan tidak perlu malu atas berbagai apapun yang sedang terjadi atas hidup kami. Karena Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Bahkan yang terjadi, Engkau memuliakan kami dengan kasih dan berkat-Mu yang terjadi kini dan sepanjang masa atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, karena keselamatan dari-Mu terjadi atas kami, maka juga berkat-Mu hadir dalam kehidupan kami, dalam seluruh pengharapan kami, pergulatan-pergumulan, dan di tengah ketakutan, keterancaman, di tengah ketidaksegaran yang sedang kami rasakan. Kami yakin Engkau menolong, kami yakin memberkati kami yakin kuasa-Mu terjadi atas kami. Demikian juga Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kehidupan bergereja, tolonglah Tuhan, biarlah semuanya kami masuk dalam persekutuan yang dalam dan indah. Kami harus menanggalkan semua hal yang lama yang sudah kami lakukan, dan kami harus terus menghidupi dalam ciptaan yang baru untuk hadir satu sama lain, menopang dan menjadi berkat. Demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati Tuhan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kami cintai, Indonesia ini. Kami yakin kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan kemerdekaan yang dari-Mu terjadi atas kehidupan di negeri ini. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.